anak-anak kita tuh dan bercermin kepada kita. Karena banyak sekali keluarga-keluarga Kristen yang dia tidak pernah menghasilkan keturunan yang takut akan Tuhan. Mereka Kristen secara KTP, tapi keturunannya tidak benar-benar akhirnya mencintai Tuhan. Mengapa? Karena orang tuanya tidak mencintai Tuhan. Apa degilnya hati orang yang berdosa, kita bisa mengeraskan hati tanpa Tuhan bekerja dalam hati kita. Kita tidak mungkin bisa membuka hati kita kepada Tuhan. Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Berapa sering anak-anak Tuhan itu mencari pertolongan di tempat yang salah. Wah, firman ini mengingatkan sekali lagi kepada siapa kita harus pergi ketika kita mengalami kesulitan hidup. Mari kita membuka dan melanjutkan pembahasan kita di kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-22, itu pasal yang terakhir. Mari kita buka pasal yang ke-22. Kita hari ini tidak akan membahas pasal 22 karena di sini saudara akan lihat tidak ada Elia, tidak ada pelayanan Elia di dalam pasal 1 Raja-Raja pasal yang ke-22. Kita hari ini akan membaca 2 Raja-Raja pasal yang pertama. Jadi sebelum saya membaca 2 Raja-Raja pasal yang pertama, mari kita melihat satu hal yang sangat unik sekali bahwa 1 Raja-Raja pasal yang ke-22 ini diakhiri dengan 1 Raja-Raja diakhiri dengan satu kisah mengenai kematian daripada Ahab di Ramot Gilead karena dia sedang berperang dengan Aram bersama dengan raja daripada Yehuda yaitu Yosafat. Mereka berdua berperang melawan Raja Aram dan ada satu hal yang sangat menarik sekali, ada suatu random action. Sangatkan random, coba kita baca ya 1 Raja-Raja pasal 22 ayat yang ke-34. 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 34, seseorang prajurit daripada orang Aram tersebut menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan, ke arah yang sembarangan saja, dan waktu itu langsung mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Nah ini satu yang sangat menarik sekali dan nanti Ahab akan mati karena suatu tindakan yang sangat dilakukan secara random tersebut. Terus saya perhatikan dalam ayat sebelumnya, Raja Ahab sudah diberitahukan oleh seorang nabi yaitu Mika. Nabi tersebut sudah menubuatkan mengenai kematian Ahab di medan perang. Ahab mencoba untuk akhirnya menyembunyikan diri atau menghindari, melepaskan diri daripada nubuatan tersebut. Dia akhirnya menyamar sebagai suatu prajurit yang lainnya. Dan akhirnya bahkan ketika dia menyamar, dia menyuruh Yosafat tetap untuk memakai baju kerajaannya. Dia saja yang menyamar sebagai suatu prajurit biasa. Jadi saudara bisa melihat bagaimana nanti Raja Aram tersebut mengatakan pada prajurit-prajurit khusus untuk membunuh Ahab. Mereka melihat ada satu orang berpakaian dengan berpakaian raja, mereka mengejar Yosafat dan ketika Yosafat memberitahu bahwa dia bukanlah Ahab, maka lalu mereka mencoba dan mencari-cari Ahab dan Ahab tidak ketemu di medan pertempuran tersebut hingga satu orang mencoba untuk akhirnya melemparkan panah dengan sembarangan dan Ahab mati. Terus satu hal yang sangat penting sekali, bahkan saudara bisa melihat Ahab sendiri tidak bisa lari daripada ketetapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengatakan dia harus mati, maka dia harus mati. Kita melihat juga dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 38, bukan hanya Ahab itu mati, tapi nanti bahkan ketika kereta perang daripada Ahab itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah Raja Ahab dijilat oleh anjing sesuai dengan perkataan daripada Elia, perkataan daripada Tuhan kepadanya. Ini suatu yang sangat luar biasa sekali. Tidak ada satu orang pun yang bisa keluar daripada ketetapan daripada Tuhan. Bahkan Calvin mengatakan bahwa ini semua adalah providensi, pemeliharaan daripada Tuhan. Tuhan itu bukan cuma menetapkan sesuatu, tapi Tuhan itu akhirnya juga mengarahkan segala sesuatu. Itu adalah suatu bentuk daripada pemeliharaan Tuhan. Calvin banyak bicara mengenai hal ini di dalam institut buku yang pertama. Buku yang pertama bab yang ke-16 itu bicara mengenai pemeliharaan Tuhan. Ya, buku pertama bab ke-16 section yang pertama misalnya Calvin mengatakan bahwa penciptaan dan pemeliharaan itu tergabungkan dan tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau Tuhan menciptakan, Tuhan juga memelihara penciptaannya. Tapi melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah suatu bentuk pemeliharaan daripada Tuhan. Kalau saudara perhatikan 1:16 lalu section yang kedua, maka Calvin mengatakan tidak ada yang namanya itu keberuntungan atau kebetulan. Alkitab tidak mengerti, kita tidak memiliki doktrin bahwa sesuatu terjadi karena kebetulan di luar daripada sovereign will daripada Tuhan. Tidak ada dalam hidup kita yang terjadi kebetulan, tidak ada. Calvin mengatakan tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang akhirnya keberuntungan saja. Ini orang yang memanah tersebut, seakan memanah secara sembarangan, tapi Calvin katakan itu bukan sembarangan, itu adalah karena melakukan pemeliharaan daripada Tuhan tersebut.
1:16-3, buku pertama, bab ke-16, section yang ketiga, Alkitab mengatakan bahwa pemeliharaan Tuhan itu mengarahkan segala sesuatu. Segala sesuatu, baik itu mengarahkan individu-individu, 1:16-5, maupun mengarahkan juga atau mengatur seluruh yang namanya kejadian-kejadian natural, 1:16-7. Saya kutip 1:16-8, saudara. Calvin mengatakan, kita menjadikan Tuhan pengambil keputusan. Sekali lagi ini 1:16-8, kalimat keluar daripada mulut Calvin. Dia mengatakan, kita menjadikan Tuhan pengambil keputusan, arbiter, dan penguasa, governor, segala sesuatu yang di dalam bijaksananya sendiri, sejak kekekalan yang terjauh telah menetapkan apa yang akan dia lakukan. Nah, sekarang saat ini melalui kekuasaannya melaksanakan apa yang telah dia tetapkan. Dan ini kami mengatakan Tuhan adalah arbiter and governor, pengambil keputusan dan penguasa atas segala sesuatu, menetapkan segala sesuatu daripada kekekalan yang terjauh dan sekarang ini dengan kekuasaannya melaksanakan apa yang telah dia putuskan. Satu Raja-Raja di akhir bukan hanya dengan kematian daripada Ahab, ini sesuai dengan ketetapan daripada Tuhan, tapi juga yang menarik, 1 Raja-Raja pasal 22 menceritakan bahwa Elia sekali lagi salah. Elia yang dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 itu mengatakan bahwa dia hanyalah seorang diri saja yang tertinggal di Israel. Kita akan melihat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-22 ada seorang nabi lainnya yang bahkan demikian setia dan tidak mau seperti nabi-nabi daripada Raja Ahab lainnya yang hanya mengatakan apa yang Raja Ahab suka. Dia hanya mengatakan apa yang Tuhan suka. Seorang nabi ini akhirnya nabi yang diketahui namanya adalah Mika, saudara. Ini suatu nabi yang penting. Ini sekali lagi menunjukkan dalam akhir daripada 1 Raja-Raja, Elia salah. Tuhan memelihara umat Tuhan. Tuhan memelihara nabi-nabinya. Ada orang-orang yang memang benar mulutnya tidak pernah mencium kaki Baal, satu kali pun tidak pernah. Hati mereka adalah hati yang terpikat kepada Tuhan. Inilah kita hidup di dalam satu kondisi semacam demikian, kita hidup di satu situasi, satu zaman semacam demikian. Kita adalah umat pilihan daripada Tuhan yang Tuhan pelihara. Bukan karena kebolehan kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Tuhan memelihara kita, supaya kita akhirnya menjadi umat Tuhan yang mengikatkan diri kepada Tuhan. Saudara, hari ini kita tidak membahas 1 Raja-Raja pasal 22, tapi ada hal yang menarik kalau saya perhatikan 1 Raja-Raja pasal yang 22 ayat yang ke-52 dan seterusnya. Ya, 1 Raja-Raja pasal 22 ayat ke-52, saudara bisa melihat di sana Ahazia, anak daripada Ahab itu menjadi raja, menggantikan Ahab, menjadi raja atas Israel di Samaria, dan dia hanya menjadi raja memerintah atas Israel 2 tahun lamanya, sangat pendek sekali. 53 mengatakan bahwa ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan bukan itu saja, bahkan dia hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya, dan sesuai juga dengan apa yang dilakukan oleh Yerobeam bin Nebat. Yerobeam bin Nebat yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya, dan dengan demikian ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Ayat 54 sangat unik sekali, karena di sana dikatakan bahwa ia bukan cuma beribadah, tapi dalam bahasa aslinya, bahasa Inggris, dia tuh Raja Asia serve Baal. Jadi menjadi budaknya Baal, serve, melayani Baal, dan sujud menyembah kepadanya. Dan dengan demikian, ini bukan cuma menimbulkan rasa sakit, kayak Tuhan lagi baper, ya, Tuhan lagi baper, ada orang yang menyakiti hati Tuhan, tapi dalam bahasa aslinya itu, dia provoke, dia itu sengaja menggoda, membuat Allah, Tuhan Allah Israel itu akhirnya marah. Dia provoke, dia menggoda, dia membuat hati Tuhan itu bukan cuma sakit, tapi marah. Oke, sekarang kita akan masuk ke 2 Raja-Raja. Mari kita membaca 2 Raja-Raja. Saya ajak kita membaca, saya akan membacakan bagi saudara sekalian. Saudara di rumah atau di gereja boleh membacakan ayat-ayat yang genap. Saya akan membacakan semua ayat bagi saudara sekalian. Sekali lagi, saudara di rumah atau di gereja membacakan ayat-ayat yang genap. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar ke atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal, sebut Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh daripada penyakit ini? Tapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui raja
menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakanlah kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron. Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu kembali? Jawab mereka kepadanya, ada seorang datang kepada kami dan berkata kepada kami, pergilah kepada raja dan kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron, sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu bertanyalah ia kepada mereka, bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu ini dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu? Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia, orang Tisbe. Sesudah itu disuruhnya kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Tapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun. Tapi Elia menjawab mereka, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu dan sudah sampai, berlututlah ia di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya berkatanya, ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepadanya, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron, seolah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya. Maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami baca pada pagi hari ini. Sekarang berfirman kepada kami semua, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami siap untuk dibentuk oleh firman Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar. Mendoakan mereka yang sudah berkumpul di gereja dan juga mendoakan mereka yang ada di rumah, dan banyak orang yang mungkin masih terjebak dalam macet di dalam perjalanan ke gereja pada saat ini. Ya Tuhan, Tuhan berserta dengan mereka, dengan kami semua. Kami meminta ya Tuhan, supaya pada pagi hari ini, baik itu firman Tuhan yang kami dengarkan, atau puji-pujian yang kami panjatkan, atau doa-doa yang kami lakukan di hadapan Tuhan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salah satu raja-raja pasal yang dua raja-raja pasal yang pertama ini menceritakan bagaimana suatu interaksi mungkin bisa dikatakan yang terakhir antara Elia dan raja Israel, dan di sini raja Israel itu adalah Ahazia. Saudara, menarik sekali ini suatu perikop yang dibuka dengan suatu status ketika Ahab sudah mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Saudara mungkin tahu Moab itu adalah keturunan daripada Lot, atau keturunan daripada cucu Lot, saudara, yang lebih tepat. Dan lokasi daripada Moab itu bisa dikatakan di sebelah timur daripada Laut Mati, saudara. Sangat dekat sekali dengan perbatasan dengan Israel. Saudara, sangat powerful, sangat jaya sekali Moab ini, sangat kuat Moab. Dan pada akhirnya, saudara, Moab pernah dikalahkan, ditaklukkan oleh Hakim-Hakim pasal 3 ini dicatat oleh seorang hakim namanya Ehud, saudara. Dan mereka ditaklukkan dan terus ditaklukkan sampai nanti
ketika Ahab sudah meninggal, mereka mengambil suatu kesempatan di mana mereka melihat ada suatu vacuum of power, atau mereka mungkin sadar atau mereka tahu bahwa Ahazia tidak seperti Ahab, Ahab itu jauh lebih keras, maka mereka mengambil kesempatan itu dan mereka memberontak, maka rebel. Nanti ini pemberontakan mereka akan dibahas lebih lanjut lagi dalam 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. Jadi ini satu entry, satu brief introduction mengenai apa yang terjadi dalam situasi politik di Israel pada saat itu Moab memberontak. Ayat yang kedua langsung menceritakan bagaimana Ahazia itu jatuh. Saudara. Kita tidak tahu kapan dia jatuh, di awal daripada pemerintahannya dia atau di akhir. Yosefus, saudara, mengatakan kemungkinan besar dia adalah di akhir daripada pemerintahan dia. Kita tidak pernah tahu, Alkitab tidak mengatakan hal ini. Jadi dia jatuh dan ini sakitnya cukup parah sekali. Entah dari lantai berapa dia jatuh dan apa yang terjadi pada saat itu. Tapi ini satu sakit yang akan mengakibatkan dia mati, saudara. Tapi yang saudara lihat di sini, maka Ahazia itu mengirimkan utusan-utusannya ke Ekron. Di sana dikatakan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh daripada penyakit ini? Itu harapan daripada Ahazia bahwa dia bisa sembuh daripada penyakit tersebut. Tapi dia meminta supaya utusan-utusan itu pergi kepada Baal Zebub. Saudara, tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa ada dewa yang namanya Baal Zebub ini, saudara. Tidak ada dewa yang namanya Baal Zebub ini. Ada yang mungkin ini tulisannya seharusnya adalah Baal Zebul, bukan Baal Zebub. Baal Zebul itu berarti Baal the Prince. Baal itu sebagai suatu hal yang tinggi, Baal the Prince. Nama Baal Zebul ini sangat dekat sekali dengan Baal Zebul yang dikatakan oleh Yesus. Coba kita buka di Matius pasal 10. Kalau kita perhatikan Matius pasal 10 ayat yang ke-25, maka di sana Yesus mengatakan satu kalimat, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Ini Baal Zebul dan Beelzebul ini mungkin sama, tapi di sini tulisnya adalah Baal Zebub, bukan Baal Zebul. Saudara. Jadi beda, saudara. Zebul sama Zebub. Kemungkinan besar, saudara, ini Baal Zebub ini kalau kita arti secara literal itu artinya Lord of the Flies atau Tuhannya lalat. Kalau Baal Zebul tadi adalah the Baal is prince, tapi kalau Baal Zebub itu Tuhannya lalat-lalat. Nah, kemungkinan besar saudara ini sengaja oleh penulis Alkitab ini diganti dari Baal Zebul menjadi Baal Zebub untuk merendahkan Tuhan-Tuhan yang tidak seharusnya ada ini. Itu cuma lalat, Tuhannya lalat-lalat. Itu maksudnya di sana. Itu menarik sekali, saudara, kalau saya perhatikan, di Israel itu sebenarnya ada Yahweh, dan orang Israel itu bukan diharapkan cuma memiliki paham monoteisme atau Tuhan itu cuma satu, tapi bahwa Tuhan yang satu itu satu-satunya Tuhan. Tuhan yang satu itu menandakan bahwa itu bukan cuma Tuhan satu bangsa, tapi Tuhan daripada segala alam semesta. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lainnya. Fakta bahwa akhirnya Ahazia tidak mencari Yahweh, tapi mencari Baal Zebub atau Baal Zebul. Itu dikatakan oleh penulis Alkitab itu nothing, itu direduce. The Baal is prince, itu direduksi menjadi Tuhannya lalat-lalat. Itu maksudnya di sana. Karena ayat ketiga itu dimulai dengan suatu kalimat di sana, berfirmanlah malaikatnya Tuhan. Malaikatnya Tuhan itu adalah the messenger of the Lord. Ini malaikat daripada Tuhan. Dan malaikat Tuhan ini berfirman kepada Elia, orang Tisbe. Ini sekali lagi dikatakan Elia orang Tisbe, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria. Jadi dikasih tahu bahwa malaikat Tuhan ini memberitahu kepada Elia bahwa utusan-utusan Raja Samaria itu sedang menuju kepada Ekron. Sekarang temuilah mereka dan katakanlah dan berilah kepada mereka suatu message yang sangat penting sekali bahwa Tuhan itu tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Ahazia. Tidak ada, Kak. Coba kita baca ya, ayat yang ketiga ya. Katakanlah kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Saudara, ini firman Tuhan kepada Ahazia. Saudara perhatikan, ini satu paralel yang sangat menarik sekali. Saudara bisa perhatikan, Ahazia mengirimkan utusan-utusannya, messenger of Ahazia,
kepada Allah di Ekron yang dipanggil oleh narator di Alkitab ini Baal-Zebub, Allahnya lalat. Kita perhatikan paralel dalam ayat ketiga, malaikat Tuhan itu nanti akan mengutus Elia kepada utusan-utusan daripada Raja Ahab. Kita bisa melihat paralel di sini, saudara ya. Ahab, lalu malaikat Tuhan. Ahab mengutus messenger-messengernya, malaikat Tuhan mengutus Elia. Ahab mengutus messengernya untuk pergi kepada Tuhannya lalat-lalat. Malaikat Tuhan mengutus Elia untuk akhirnya berbicara kepada utusan-utusan raja yang akan berbicara kepada Ahab. Jadi secara tidak langsung, malaikat Tuhan mengutus Elia untuk berbicara kepada utusan-utusan Ahazia, kepada Ahazia. Jadi secara tidak langsung malaikat Tuhan mengutus Elia untuk berbicara kepada Ahazia. Kalau saudara melihat paralel semacam demikian, maka sebenarnya Ahazia itu disamakan, diparalelkan dengan Raja Lalat. Saudara. Itu tidak ada artinya sebenarnya hidup daripada Ahazia yang sudah memberontak kepada Tuhan. Elia mungkin sangat karisma daripada Elia itu sangat-sangat besar, saudara, sehingga ketika sudah bertemu dengan utusan-utusan raja tersebut, berbicara semacam demikian, utusan-utusan raja itu langsung kembali kepada Ahazia. Bahkan mereka tidak tahu siapa yang berbicara kepada mereka. Mereka langsung menangkap perkataan daripada Elia sebagai suatu hal yang sangat otoritatif saja. Ketika Elia mengatakan kembali kepada rajamu, mereka kembali kepada raja. Kalau saya perhatikan, ayat yang kelima, itu Raja Ahazia itu kaget. Saudara. Kenapa kok cepat sekali kembali? Kok sudah kembali? Ya, mengapa kamu kembali? Itu kenapa kok sudah bisa kembali? Lalu mereka menjawab, yang keenam, jawab mereka kepadanya, ada seorang datang menemui kami. Kalau perhatikan di sana, bahkan mereka tidak tahu identitas daripada orang ini. Mereka cuma mengatakan, a man, ada seorang yang datang. Jadi saudara bisa pikirkan, yaitu betapa besar karisma daripada Elia ketika berbicara kalimat tersebut. Mereka mendengarkan dan mereka akhirnya kembali tanpa mereka tahu sebenarnya siapa orang tersebut yang berbicara. Mereka bahkan tidak tahu Elia itu adalah abdi Allah. Ada seseorang yang katakan demikian. Lalu mereka mengulangi apa yang dikatakan oleh Elia kepada Ahazia, bahwa Tuhan sudah tidak berkenan kepada Ahazia karena Ahazia mencari pertolongan di luar daripada pertolongan yang seharusnya, yaitu Yahweh, Allah daripada orang Israel. Sebab oleh karena itu Ahazia itu harus mati di atas ranjang di mana dia berbaring. Jadi kalau bisa melihat, tidak lama kemudian memang Ahazia itu akan meninggal. Ayat ke-17 itu dikatakan di sana, maka matilah raja sesuai dengan firman daripada Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Jadi Ahazia itu akan digantikan dengan seorang yang namanya Yoram. Ya, Ahazia dikatakan tidak punya anak sehingga ada orang lain yang menggantikan, yaitu Yoram. Kemungkinan besar saudara Yoram ini nanti adalah anak, saudara atau mungkin ya adik atau kakak adik, kemungkinan adik saudara daripada Ahazia, karena kalau saya perhatikan 2 Raja-Raja pasal 3 ayat yang pertama. 2 Raja-Raja pasal 3 ayat pertama dikatakan Yoram anak Ahab. Kemungkinan ini saudaranya yang menggantikan. Ahazia tidak punya anak, nanti adiknya yang menggantikan dia, yaitu namanya Yoram. Kalau kita perhatikan setelah dikasih tahu mengenai apa yang dikatakan oleh Elia, setelah mendengarkan kalimat ini, Raja Ahazia lalu bertanya kepada mereka untuk mengidentifikasikan siapa orang ini. Bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu, ayat ke-7, dan mengatakan perkataan ini kepadamu. Ayat ke-8 sudah bisa melihat bagaimana orang ini adalah, mereka menjawab orang itu orang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggangnya, kulit terikat pada pinggangnya. Langsung Ahazia itu tahu, itu Elia orang Tisbe, dia langsung tahu. Jadi orang-orang utusannya tidak tahu siapa orang ini, tapi Ahazia itu langsung tahu. Kemungkinan besar, saudara, Ahazia yang lahir dalam keluarga Ahab dan Isabel, dan dia pasti, saudara, pernah mendengarkan mengenai bagaimana Ahab papanya menceritakan mengenai Elia, atau bahkan bukan cuma mendengarkan saja, tapi mungkin pernah lihat figur daripada Elia, khususnya ketika Elia datang ke Samaria, saudara. Pakaian Elia, kalau saya perhatikan di sini, Elia adalah orang yang berpakaian berpakaian bulu, lalu ikat pinggangnya itu terbuat daripada kulit, terikat pada pinggangnya. Saudara mungkin tahu ini sangat mirip sekali dengan deskripsi daripada Yohanes Pembaptis. Coba kita buka Matius. Kita buka Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga ayat yang keempat. Dan dikatakan ini deskripsi daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit.
Saudara perhatikan di sana, mirip sekali dengan Elia. Maka ahli Taurat, saudara pernah mengatakan bahwa ketika nanti Mesias itu akan datang, itu tandanya salah satunya adalah Elia itu akan datang kembali ke di tengah-tengah mereka sebagai seorang yang akan membuka jalan daripada Mesias. Saudara perhatikan, kita buka Yohanes pasal 1 ayat yang ke-21, saudara. Pasal 1 ayat yang ke-21 itu orang-orang bertanya, ya, ketika mereka bertanya, apakah engkau Mesias? Aku bukan Mesias, 21. Mereka bertanya kepadanya, apa kalau begitu siapakah engkau? Apakah engkau Elia? Ini pertanyaan yang langsung keluar pada saat itu. Kalau bukan Mesias, apakah engkau Elia? Karena mirip sekali dengan apa yang dijabarkan dengan dua raja-raja pasal yang pertama ayat yang ke-8 ini. Itu pakaian bulu dan juga ikat pinggang daripada kulit. Kalau kita perhatikan, kita buka Matius pasal yang ke-17. Matius pasal yang ke-17, ayat yang ke-12, Tuhan Yesus sendiri mengafirmasikan bahwa Elia sudah datang. Ya, Matius pasal 17 ayat yang ke-12. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian seterusnya. Yesus sendiri mengatakan bahwa Elia itu sudah datang. Ini tanda daripada kedatangan Mesias itu orang yang seperti Elia ini akan datang. Dari sini saudara-saudara bisa melihat inilah kira-kira ciri daripada Elia di zaman di mana belum ada foto. Ciri-ciri yang unik semacam demikian itu tidak banyak orang miliki. Dan ini adalah cara atau tanda daripada Elia. Ahazia langsung mengenalnya. Itu Elia dari Tisbe. Dia tahu orang tersebut. Saudara, setelah mengetahui hal ini, setelah Ahazia mengetahui hal ini bahwa Tuhan sudah berbicara melalui Elia, lalu setelah mengetahui message daripada Tuhan kepada Elia, kepada dia melalui Elia, apa yang Ahazia lakukan? Dia mengetahui bahwa dia akan mati karena dia sudah melawan Tuhan, bukan membuat dia bertobat pada detik-detik akhir kematian hidup dia. Dia malah akhirnya menyuruh orang-orang tentara yang suruhannya, tentaranya dalam hal ini untuk akhirnya menangkap Elia. Ya, dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14, itu dia mengirimkan 3 pasukan, 50 orang, 50 orang, 50 orang, sebenarnya 51, karena 50 orang itu dipimpin dengan satu kepala pasukan. 31 orang kelompok pertama dikirimkan kepada Elia, dan mereka menemui Elia duduk di puncak bukit apa kita tidak tahu, ada yang mengatakan itu bukit daripada Karmel, di mana Elia sudah memenangkan pertarungan dalam Surah Raja-Raja pasal 18. Ya, kita tidak mengatakan demikian. Perkatakan, perhatikan perkataan daripada prajurit ini. Prajurit itu menjumpai Elia yang sudah duduk di atas puncak bukit dan berkatalah orang itu kepadanya, hai abdi Allah. Dia mengakui Elia adalah abdi Allah. Tapi pengakuan tersebut tidak mendatangkan perubahan apapun dalam hidup dia. Hai abdi Allah, rajaku telah bertita, turunlah. Perhatikan ya di sini ya. Satu hal yang sangat penting sekali, dia mengatakan Elia diperintahkan untuk turun pada saat ini. Oke, saya akan lanjutkan. Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh perwira di sini. Hai abdi Allah, rajaku telah bertita, turunlah. Dia tidak sadar kepada siapa dia sedang berbicara. Dia sambil mengakui bahwa Elia itu adalah abdi Allah, sambil mengatakan bahwa rajanya dia itu lebih tinggi daripada abdi Allah. Dia memerintahkan Elia untuk turun. Saudara, Elia membalas. Tapi Elia menjawab, katanya ke-10, kalau benar aku abdi Allah, engkau sudah mengakui aku adalah abdi Allah. Kalau benar, maka ini apa yang terjadi di Karmel sekarang terjadi. Itu api daripada Tuhan. Elia meminta supaya Tuhan menurunkan api daripada langit dan membasmi semua ke-51 orang tersebut, dan itu terjadi. Karena ayat yang ke-10, maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Luar biasa. Ketika mungkin Raja Ahazia mendengarkan hal ini, apa yang dia lakukan? Sebenarnya ada kesempatan, dia tahu bahwa ini tanda api yang pernah terjadi di dalam zaman daripada papanya, itu Raja Ahab. Seharusnya membuat dia tahu ini Tuhan sedang bekerja. Ada kesempatan, dia masih ada kesempatan untuk bertobat, tapi dia tidak bertobat. Dia tidak bertobat, dia mengirimkan 50 prajurit lainnya. Dan prajurit lainnya tersebut akhirnya mengatakan sebuah kalimat yang justru lebih keras daripada sebelumnya. Perhatikan ayat ke-11. Ketika prajurit itu bertemu dengan Elia, dia berkata kepada dia, hai abdi Allah, inilah titah raja, segeralah turun. Itu menambahkan suatu bobot di dalam perintah tersebut. Segeralah turun pada saat ini. Sekarang Elia mengulangi jawaban yang sama. Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit
memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api Allah dari langit dan memakan dia habis bersama ke-50 anak buahmu. Karena saya tidak bisa membayangkan, saudara. Saya bisa membayangkan orang kedua, perwira kedua ini ketika datang dan bertemu dengan Elia. Saya percaya di saat itu tempat itu masih ada 51 orang yang hangus terbakar. Setelah melihat hal itu, apa respon mereka? Mereka akhirnya tetap meminta supaya Elia turun. Ini menunjukkan satu hal. Tidak ada satu orang yang ketika melihat judgment daripada Tuhan itu akan bertobat, akan melunakkan hatinya. Itu tidak. Seseorang bukan dilunakkan hati ketika dia melihat bahwa bagaimana Tuhan akan menjadi hakim dari seluruh bumi. Tidak, seorang tidak dilunakkan hatinya oleh karena itu. Saudara, ini menarik sekali, perwira ini masih mengatakan bahkan lebih keras lagi daripada orang sebelumnya. Segeralah turun saat ini. Dia tidak sadar bahwa dia sedang berbicara kepada abdi Allah. Dia tidak sadar bahwa raja yang dia layani, Ahasia tersebut, itu tidak sebanding dengan abdi Allah ini. Bahkan Ahasia sampai pada saat ini masih belum mengerti apa yang terjadi. Saudara, langsung pada saat itu juga ke-51 orang gelombang yang kedua ini juga dihabisi. Tidak merubah hati daripada Asia. Kalau perhatikan ayat ke-13, Raja Asia mengirimkan gelombang yang ketiga. Kita bisa melihat betapa kerasnya hati seorang yang sudah berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan tidak memberikan kesempatan bagi Ahasia untuk. Nah, kita perhatikan ketika Tuhan melihat bagaimana Ahab itu akhirnya menyatakan penyesalan dia di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan bahwa dia tidak akan mendatangkan hukuman pada zamannya Ahab. Kalau lihat di sini, bahkan Ahasia di sarang anaknya itu tidak merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan tidak kasih kesempatan dia merendahkan hati. Tuhan mau dan Tuhan sudah tetapkan Ahasia harus mati. Dia tidak akan berubah. Kalau perhatikan ayat ke-13, Ahasia menyuruh pula seorang perwira yang lain dengan ke-50 anaknya. Lalu perwira tersebut bertemu dengan Elia. Dan saya percaya dia melihat ada 102 tubuh manusia yang sudah hangus terbakar yang tergelimpang di sana. Langsung dia berbicara dengan hati yang berbeda, dengan sikap yang berbeda. Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buahnya, tapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Ini sikap yang demikian berbeda. Sayangnya sikap ini tidak ada pada Ahasia. Ahasia tidak mengalami perubahan. 15 mengatakan bahwa malaikat Tuhan itu berkata kepada Elia, sekarang turunlah bersama-sama dengan dia, tak perlu takut kepada mereka, sekarang ikutilah mereka. Dulu Elia pernah melarikan diri ketika ada utusan daripada Isabel ingin menemui dia. Bukan prajurit, cuma utusan saja. Karena ini prajurit daripada Ahab sudah datang, prajurit daripada Ahasia sudah datang. Mengatakan tidak perlu takut, turunlah bersama-sama dengan dia. Lalu Elia turun, bangun, dan Elia turun bersama-sama dia, dan Elia bertemu dengan Ahasia dan menyatakan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Elia, bahwa Ahasia pasti akan mati. Saudara, kita tidak banyak bicara di sini, saudara, tapi perhatikan ada satu hal yang sangat menarik sekali di dalam Lukas pasal 9. Coba kita buka Lukas pasal 9 ya. Dalam Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-56, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa ya, ayat 54 ke 5 ya sampai 56 benar. Saudara bisa melihat di sana Yohanes dan Yakobus itu meminta supaya Tuhan melakukan suatu keajaiban yang sudah dilakukan oleh Elia, yaitu penghakiman api turun dari surga ketika orang-orang Samaria itu menolak Yesus. Saudara, mereka teringat bahwa Elia pernah menurunkan api dari surga untuk akhirnya membasmi, menghukum orang-orang tersebut. Orang Yohanes dan Yakobus meminta hal yang sama supaya Yesus juga melakukan hal yang sama tersebut, menghakimi orang-orang Samaria. Tapi Yesus tidak mengatakan, tidak melakukan hal tersebut, saudara. Dan nanti lain kesempatan kita bisa bicara mengenai hal tersebut. Tapi dalam pasal ini, dalam pasal 1, 2 Raja-Raja, kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, saudara, kemungkinan, kesempatan untuk berubah, ada satu kesempatan yang datang daripada Tuhan semata-mata.
Kita mencatat bagaimana Ahazia itu melakukan kejahatan yang besar di mata Tuhan, bukan cuma itu saja. Dan mereka hidup menurut kelakuan daripada ayahnya dan ibunya, dan bahkan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Yerobeam bin Nebat. Pemberontakan Moab terhadap Ahazia itu menggambarkan bagaimana pemberontakan daripada Ahazia Israel terhadap Tuhan. Kita bisa perhatikan di sini Ahazia itu melakukan kejahatan yang sama yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ini like father, like son. Dia tidak pernah mendapatkan kesempatan mengerti bagaimana memiliki suatu figur yang beribadah kepada Tuhan. Kita saudara, kalau ada satu keturunan orang yang melawan Tuhan, kemungkinan besar, saudara, biasanya anak keturunan itu akan juga melawan Tuhan. Kalau sampai ada satu keturunan yang bisa berubah, itu benar-benar karena berkat dan anugerah daripada Tuhan saja. Ketika keturunan itu melakukan sesuatu yang demikian berbeda dengan orang tua yang dengan nenek moyang, ini memperingatkan kita, pada kita semua di gereja pada saat ini, jangan lupa bahwa apa yang anak-anak kita itu bercermin kepada kita. Dia sedang melihat tindak tanduk kita. Karena banyak sekali keluarga-keluarga Kristen yang akhirnya tidak pernah menghasilkan keturunan yang takut akan Tuhan. Mereka Kristen secara KTP, tapi keturunannya tidak benar-benar akhirnya mencintai Tuhan. Mengapa? Karena orang tuanya tidak mencintai Tuhan. Apalagi mereka yang bukan keluarga Kristen, mereka yang melawan Tuhan, yang tidak pernah mengenal Tuhan. Maka sangat bisa dipastikan, tanpa belas kasihan daripada Tuhan, tanpa anugerah khusus daripada Tuhan, keturunan tersebut pasti akan mengikuti tindak tanduk daripada orang Tuhan. Dan yang kedua yang kita bisa lihat di sini, berapa banyak kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk akhirnya bisa bertobat. Dan beri demikian banyak kesempatan bagi Ahazia untuk melunakkan dirinya. Tapi Ahazia tidak mengambil satu kesempatan apapun untuk melunakkan diri. Dia mendengarkan berapa kali, saudara. Bukan cuma daripada Elia saja, tapi dia mendengarkan perkataan Tuhan melalui Elia yang Elia berikan kepada utusan-utusan. Jadi dia sudah mendengarkan sebelumnya apa yang Tuhan sudah katakan, tidak merubah dia, tidak mempertobatkan dia. Terakhir dia mendengarkan Elia berkata kepada dia, dia bertemu dengan dia, tapi ini sudah kesempatan yang tadi, tidak ada kesempatan lagi. Sebelumnya dia juga melihat bagaimana utusan satu persatu itu dihakimi oleh Tuhan, itu tidak merubah dia. Betapa degilnya hati orang yang berdosa, kita bisa mengeraskan hati tanpa Tuhan bekerja dalam hati kita. Kita tidak mungkin bisa membuka hati kita kepada Tuhan. Terus dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 16, bagaimana Tuhan membuka hati daripada Lydia, supaya Lydia hanya bisa mendengarkan semua perkataan daripada Paulus. Tanpa Tuhan bekerja membuka hati daripada Lydia, dia akan terus mengeraskan hati di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga, yang kita bisa pelajari daripada perikop ini, berapa sering anak-anak Tuhan itu mencari pertolongan di tempat yang salah. Tuhan berkata kepada Ahazia, salah satu hukuman daripada Tuhan di sini adalah karena engkau pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-zebub yang nothing, yang hanyalah Tuhan daripada lalat-lalat, is nothing. Jadi engkau menganggap itulah pertolongan. Engkau bukan mencari Allah Israel, engkau mencari Yahweh yang ada di Israel. Engkau keluar daripada tanah Israel dan mencari seorang Allah yang nothing, adalah Baal-zebub tersebut. Karena engkau melakukan hal ini, engkau pasti akan mati. Nah, dalam hidup kita mungkin sering menganggap pertolongan kita itu ada dalam hal-hal yang lainnya dalam dunia ini. Kita seringkali keluar daripada wilayah kerajaan Tuhan. Tidak ada sebenarnya di luar daripada wilayah kerajaan Tuhan. Tapi kita seringkali keluar daripada pimpinan daripada Tuhan. Itu mungkin kalimat yang lebih tepat. Keluar dan kita mencari dalam dunia ini pertolongan kita. Orang yang memikirkan bahwa pertolongan dia itu adalah di dalam mungkin keuangan, atau mungkin dia merasakan bahwa obat-obatan itu bisa menolong dia, atau mungkin alkohol atau minuman air keras itu yang bisa menyelesaikan permasalahan hidup dia, tanpa dia pernah sadar bahwa di dalam sebagai anak Tuhan, pertolongan dia hanya ada di dalam tangan Tuhan. Bahwa ini suatu kondisi yang sangat real sekali. Kita diingatkan pada pagi hari ini bahwa Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia bukan hanya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, hidup ibadah kita hari Sabtu dan Minggu, tidak.
Kita lihat bagi dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-22, Tuhan menyatakan pemeliharaan Tuhan atas segala sesuatu. Ahab harus mati sesuai dengan perintah dia. Dengan satu panah yang dilempar secara sembarangan, tetap akan membunuh Ahab karena itu adalah perintah daripada Tuhan. Darah Ahab tetap harus dijilat oleh anjing. Anjing tersebut mentaati perintah daripada Tuhan. Itulah comfort daripada hidup kita. Kita akan akhiri firman Tuhan di sini dan kita membaca satu bagian Alkitab di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang pertama, mari kita buka 2 Korintus pasal yang pertama. Ya, 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Dan tertulis, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, Allah sumber segala penghiburan, the God of all comfort. Itulah penghiburan kita. Firman ini mengingatkan sekali lagi kepada siapa kita harus pergi ketika kita mengalami kesulitan hidup. Banyak orang yang pasti akan mengalami kesulitan hidup. Jadi saya ingatkan kita musafir, kita akan mengalami kesulitan hidup. Ini pengharapan kita jangan berharap di luar daripada pengharapan kita dalam Tuhan. Ini Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan hati kami semua dalam tangan Tuhan. Pergumulan kami, apapun pergumulan kami, ajar kami untuk bisa akhirnya menikmati Tuhan. Apapun pergumulan kami, ajar kami itu bisa memiliki pengharapan, comfort, penghiburan di dalam Tuhan. Dan biarkan kami melihat kepada pertolongan-pertolongan lain yang sebenarnya bukanlah pertolongan. Dan biarkan kami akhirnya mendirikan ilah-ilah lain yang sebenarnya bukan ilah, yang nothing sebenarnya. Ya Tuhan, Engkau sudah menyatakan siapa dirimu. Engkau sudah menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang menciptakan dan Tuhan juga memelihara dunia ciptaan. Pada Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, ajar kami untuk bisa menikmati kedaulatan Tuhan. Beri kami kesempatan untuk bisa berubah, dan jangan biarkan kami akhirnya mengeraskan hati kami sedemikian rupa, sedemikian banyak kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk bisa berubah dan bertobat. Kami tidak mengambil kesempatan tersebut, kami tidak pernah dibentuk oleh segala kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami justru akhirnya semakin mengeraskan hati kami. Kami bersyukur untuk pekerjaan Tuhan kepada diri kami, dalam gereja kami, dan gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan semua ini. Amin.